Ya, Shalom, Natal telah tiba. Sukacita Natal, damai dan berkat Natal menjadi milik kita. Shalom kekasih Tuhan Jemaat GBI Keluarga Mertajani Kota Bontang, serta Jemaat Betania Blessing di Kota Jambi. Bahagia sekali mana surga turun atas kita di dalam suasana Natal kali ini. Dan saya percaya ini adalah bagian di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita, umat manusia yang tinggal di dunia ini, bahwa Natal adalah the expression of love from God to every people who wants to believe with Him. Haleluya. Dan saya percaya setiap kita orang percaya di seluruh dunia sedang mempersiapkan diri, berbenah diri untuk merayakan Natal di daerahnya atau di rumahnya masing-masing. Ada yang mulai bikin pasang pohon Natal, bahkan di Manado dari bulan Agustus sudah pasang pohon Natal, sampai nanti bulan Mei baru dilepas pohon Natalnya. Ada juga yang mereka yang mulai mempersiapkan bikin kue, bikin masakan, bikin menu-menu, kemudian ada yang ke mall, beli baju baru, beli sepatu baru, beli busana Natal yang baru. Dan yang menarik sekali, mereka mulai menghias rumah, dan juga mungkin membersihkan rumah, dan mulai membuat undangan-undangan buat mereka nanti mengundang kolega dan rekan-rekan keluarganya menikmati berkat Natal di rumahnya. Dan itu semua adalah baik. Karena Natal adalah expression of love. Pernyataan Allah. Natal adalah the expression of love from God to every people in this world. Ya, jadi Natal adalah ekspresi kasih dari Allah buat setiap orang yang ada di dunia ini. Dan setiap orang yang merayakan Natal pasti mereka ingin menyatakan kasih-Nya dengan memberikan jamuan. Tapi sebetulnya makna Natal kita bukan cuma secara lahiriah, Bapak Ibu. Setiap orang percaya harus bisa menangkap apa makna Natal secara batiniah. Karena itu yang diharapkan Tuhan. Kasih yang kita nyatakan kepada manusia harus diawali dengan kasih kepada Allah. Tuh makanya ketika Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia, Dia mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia. Dan saya rindu supaya Bapak Ibu memahami baik-baik bagaimana ekspresi kasih Allah ini kita tangkap dan menjadi rema dalam hidup kita dalam merayakan Natal tahun ini. Jangan lewati Natal tanpa mendapatkan the core of Christmas, inti daripada Natal. Karena itu yang mengubahkan. Kalau makan minum jamuan sana sini itu cuma sekedar wujud nyata secara lahiriah buat kita memberikan kasih Allah dalam hidup kita kepada sesama kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana saudara menangkap dulu kasih Allah dari Alkitab katakan untuk menjadi bagian yang mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Karena itu yang Tuhan cari. Karena Natal bicara tentang bagaimana kasih yang dinyatakan. Dan itu yang mengubahkan. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pernyataan kasih Allah dalam diri kita ini Bapak Ibu ditujukan bagaimana saudara betul-betul yang pertama memiliki jaminan keselamatan. Itu yang paling penting terlebih dahulu. Karena Bapak Ibu waktu merayakan Natal Anda harus bersyukur. Saya punya jaminan keselamatan. Kenapa? Karena saya percaya kepada Yesus, maka saya menjadi pribadi yang punya hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu adalah bersama dengan Allah untuk selama-lamanya. Kan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, seperti Alkitab katakan, maka kita akan binasa. Karena iblis ingin membinasakan manusia supaya menjadi temannya di neraka. Binasa itu apa? Terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Dan Tuhan pengen supaya saudara dan saya betul-betul bisa menangkap pesan Tuhan ini supaya kita mengerti bahwa kalau saya percaya Yesus, saya punya jaminan. Jaminan apa? Itu seperti materai. Seperti sudah menerima surat perjanjian dari Allah. Selama kita percaya Yesus, datang kepadanya, masuk ke dalam kehidupan Kristus, dan Dia datang di kandang hati kita dan menjadi berbaring di palungan hati kita, maka Dia akan betul-betul membawa saudara memiliki jaminan itu. Cuma masalahnya adalah bagaimana kita sekarang hidup dalam jaminan Allah. Karena Natal, inti Natal yang kedua adalah bagaimana saudara dan saya betul-betul menjadi pribadi yang serupa dengan gambaran anaknya itu. Ya, serupa itu menjadi pribadi yang disebut sebagai cerminan. Karena Anda melihat cermin, wajah kita seperti ada di cermin itu. Kira-kira orang di dunia sekitar kita ini waktu melihat kita, mereka melihat kita ini cerminnya Kristus enggak? Sama seperti bayangan. Badan kita punya bayangan. Bayangan itu mengikuti gerak tubuh badan kita. Nah, kita itu adalah bayangan Allah di dunia ini. Cerminan Allah dalam dunia ini. Bapak, Ibu, sudahkah pasangan Anda masing-masing melihat Anda adalah cerminan daripada kehidupan Kristus? Melihat Anda adalah bagian bayangan daripada Kristus. Mulai dari tutur kata, perbuatan kita, sikap kita, keputusan kita, bahkan mungkin sikap hati kita dalam menghadapi persoalan di dunia ini. Sudahkah mereka melihat bahwa kita ini adalah cerminan kerajaan Allah? Cara Anda memberi, cara Anda melayani, cara Anda bergereja, cara Anda bermasyarakat, itu harus menunjukkan cerminan kerajaan Allah. Sama kayak orang Majus, gembala-gembala Efrata, mereka memiliki kehidupan di mana mereka adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mereka betul-betul menjadi cerminan kerajaan Allah setelah mereka berjumpa dengan Kristus. Ayo kekasih Tuhan, kita belajar supaya kehidupan kita mulai hari ini dilihat orang sebagai cerminan kerajaan Allah. Roma 9 ayat
Roma 8 ayat 19 dikatakan, sebab seluruh makhluk dengan sangat rindu menantikan anak-anak Allah yang dinyatakan. Ya, orang-orang di dunia ini menantikan, mana sih anak-anak Allah itu? Seperti apa sih kelakuannya? Seperti apa sih perbuatannya? Di rumah, di kantor, di rumah tangga, di sekolah, bahkan mungkin juga di dalam kehidupan bergaul sehari-hari. Mana sih yang namanya anak Allah itu? Mereka ingin melihat, ya, gambaran Kristus dalam pribadi setiap kita. Mahatma Gandhi nyaris menjadi orang Kristen, tapi karena dia tersandung dengan kelakuan orang Kristen pada zamannya, Mahatma Gandhi nggak mau masuk Kristen. Kenapa, saudara? Karena banyak orang percaya yang cuma sekedar Kristen dari luar. Ingat, Kristen tidak menyelamatkan, tapi Kristus yang menyelamatkan. Kalau Kristus ada di dalam hati kita, harusnya sifat perbuatan kita menjadi bagian yang seperti Kristus. Ingat 1 Yohanes 2:6, barang siapa mengatakan ia wajib hidup dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak Ibu yang dipontongkan di Jambi, mari belajar tangkap inti Natal menjadi bagian di mana saudara dan saya memahami bahwa saya harus menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus, berjuang kemurahan hati kita, kebaikan kita, kasih kita, kesucian kita harus seperti Kristus. Dan yang terakhir lewat pesan Yohanes 3:16 ini, ekspresi kasih Allah sebagai peristiwa Natal dalam hidup kita. Yang ketiga adalah bagaimana saudara dan saya memiliki hidup yang berdampak. Yesus datang ke dunia ini memberikan dampak. Dampak itu kan ada dua, ya. Banyak orang memiliki dampak yang buruk atau dampak yang baik. Orang dekat sama kita jadi baik atau jadi buruk. Orang dekat sama kita jadi terberkati atau jadi susah hati. Nah, Yesus datang, banyak orang yang diubahkan. Dia datang mulai dari dia lahir, orang gembala-gembala Efrata diubahkan. Dari orang yang tidak masuk hitungan, diperhitungkan oleh Allah, mendapatkan penglihatan di langit, ribuan malaikat surga bersorak-sorak. Orang-orang Majus berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Ada dampak yang baik. Yusuf dan Maria, bahkan ketika Yesus melayani pun, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus memberikan dampak yang baik. Ada perempuan yang ketangkap basah berbuat zina, ada perempuan Samaria, ada Sakius dan yang lain-lain. Pokoknya kalau berjumpa dengan Yesus pasti mengalami perubahan. Ada dampak yang baik yang di dalam kehidupan Yesus. Nah, sekarang Yesus kan di dalam hati kita, saudara percaya. Sudahkah kehadiran kita ini memberikan dampak yang baik? Pasangan kita yang malas berdoa karena kita jadi suka berdoa, jadi suka ke gereja. Pasangan kita yang pelit tidak mengasihi perpuluhan, karena Yesus dalam diri kita memberikan perpuluhan buat pekerjaan Tuhan di gereja. Kita orang yang tidak suka memberi karena Yesus dalam diri kita menjadi pribadi yang suka memberi. Ada dampak yang baik. Orang yang susah ketika terabaikan lewat hidup kita, yang ada Yesus di dalam diri kita menjadi tertolong. Nah, itulah bagian Tuhan ajarkan buat kita. Kalau ada orang-orang yang berbuat dosa, kedatangan kita, mereka berhenti berbuat dosa. Itu dampak yang baik. Ayo Bapak Ibu kekasih, kita belajar mulai hari ini lewat peristiwa Natal ini. Bagi Natal yang mengubahkan kehidupan kita. Supaya lewat hidup kita, ada banyak orang yang mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Sikap kita, tutur kata kita, perbuatan kita di sosmed, kemudian status-status kita di WA maupun di IG maupun di Facebook, harus menunjukkan pribadi yang berdampak. Orang susah baca status kita jadi gembira. Jangan orang lagi sumpek baca status kita jadi terprovokasi. Itu dampak yang buruk yang kita berikan. Tapi kalau kita punya dampak yang baik, Natal menjadi bagian yang membuat kita bersuka cita, bukan karena pesta poranya, bukan karena jamuan-jamuannya, tapi ada firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, Natal adalah peristiwa di mana ada Allah, ada firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Itulah Natal. Dan hari ini, pribadi yang manusia itu sekarang rohnya masuk di dalam diri kita, mengajak kita untuk jadi seperti dia. Itu sebabnya kekasih Tuhan, dari Kota Bontang, saya selaku Gembala Gereja Bethel Indonesia, Keluarga Madrasah di Kota Bontang, dan juga Ketua Badan Pengurus Daerah Kalimantan Timur, mengucapkan selamat Hari Natal. Ya, Natal tahun ini adalah Natal yang mengubahkan karakter kita. Tahun depan kita masuk dengan pribadi yang sungguh-sungguh tampil sebagai yang lembut hati, rendah hati, tidak ngambekan, tidak tersinggungan, suka memberi, suka menolong, dan betul-betul kita memberikan dampak yang positif di gereja kita dan di lingkungan kita di mana kita berada. Dan selamat menyongsong tahun baru. Berkat Tuhan menyertai kita, kebajikan dan kemurahannya bersama dengan kita. Dan sumber berkati, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Haleluya.